Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sulistiani Tias. Saya dari kelas 02-008 Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Tombol. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Zulfa Sudarti, MPDI, untuk mempresentasikan tentang makalah. Kali ini, makalah yang akan saya presentasikan adalah pengenalan serta dasar-dasar akuntansi. Apa sih pengertian akuntansi itu? Akuntansi sendiri merupakan seni untuk mencatat, menganalisis, serta melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang ada atau terdapat di dalam suatu bisnis ataupun suatu perusahaan. Alasan saya sendiri memilih jurusan akuntansi adalah prospek kerja atau peluang kerja yang ditawarkan oleh jurusan ini cukup besar. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena memang dalam praktiknya yang bisa kita lihat sekarang adalah semua instansi, baik pemerintah maupun swasta ataupun bisnis, rumah sakit, itu menggunakan pembukuan untuk laporan keuangan mereka. Nah, kemudian apa sih jurusan akuntansi itu sendiri? Jurusan akuntansi merupakan jurusan yang mempelajari tentang metode pencatatan, penggolongan, maupun pelaporan data-data keuangan yang berada di suatu perusahaan maupun suatu bisnis. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menjelaskan, sebenarnya saya tidak menjelaskan, tetapi hanya sharing dengan teman-teman tentang sebuah akuntansi, karena kita memang sama-sama belajar ya. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut, kita sebelumnya harus memahami konsep dasar akuntansi itu sendiri. Nah, konsep dasar akuntansi adalah kata sama dengan utang ditambah dengan denda. Rumus ini merupakan sebab akibat dari akuntansi, karena memang akuntansi merupakan hubungan sebab akibat. Ya. Apa sih yang ada di dalam siklus akuntansi itu sendiri? Yang pertama adalah bukti transaksi. Bukti transaksi terjadi ketika suatu perusahaan sudah melakukan kegiatan transaksinya, dan di dalam akuntansi sendiri tidak sah atau tidak akan dianggap terjadinya suatu transaksi tanpa adanya bukti transaksi. Kemudian yang kedua adalah jurnal. Jurnal merupakan pencatatan dari bukti-bukti transaksi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah buku besar. Buku besar merupakan rincian dari rincian setiap akun-akun yang terdapat dalam jurnal. Kemudian yang keempat adalah neraca saldo. Neraca saldo merupakan ringkasan dari akun-akun yang terdapat di dalam buku besar. Selanjutnya yang kelima adalah laporan keuangan, dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Semua urutan ini harus sesuai berurutan dan melalui proses demi proses. Bisa tidak ya ketika buku besar langsung ke dalam laporan keuangan tanpa melewati neraca saldo? Sebenarnya bisa saja sebuah buku besar itu langsung dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Tetapi sedikit informasi bahwasanya ketika kita langsung memasukkan transaksi atau nominal uang dari buku besar ke dalam laporan keuangan akan memperkuat atau memperbesar resiko kesalahan dalam pencatatan akuntansi sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah pengenalan akuntansi. Yang pertama adalah harta atau aktiva. Aktiva sendiri dibagi menjadi dua, yaitu current asset atau harta lancar dan fixed asset atau harta tetap. Current asset contohnya adalah kas, sewa tiga muka, piutang, perlengkapan dan lain-lain. Sedangkan fixed asset atau harta tetap contohnya adalah tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah utang atau liability. Liability dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah utang usaha atau account payable, dan yang kedua adalah utang
jangka panjang atau long term liability. Yang ketiga adalah modal, yaitu segala sesuatu yang dialokasikan pemilik untuk usahanya ke dalam usaha mereka. Modal ini dapat berupa harta atau aset yang berwujud. Kemudian, tips menghafal dan memahami konsep dasar akuntansi dengan mudah. Yang harus kita ingat dan kita pahami adalah sederhananya akun-akun yang berada pada pos harta jika bertambah itu di debit dan jika berkurang berada pada posisi kredit, dan akun-akun yang berada di pos utang dan modal jika bertambah berada pada posisi kredit dan berkurang berada pada posisi debit. Terakhir, saya ingin membagikan sharing tentang 5 poin pedoman akuntansi supaya teman-teman sekalian selanjutnya lebih mudah memahami akuntansi sendiri. Yang pertama adalah kalian memahami pengertian akuntansi itu sendiri. Yang kedua, menguasai persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, memahami siklus akuntansi. Yang keempat, memahami bahkan hafal akun-akun yang terdapat di dalam akuntansi. Dan yang terakhir, kita harus tahu dan paham bagaimana posisi-posisi akun-akun yang terdapat di dalam akuntansi sendiri. Dengan begitu, kita dapat lebih mudah dalam memahami akuntansi untuk selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.